merupakan paket deterjen cair yang dirakit oleh Pink dengan menggunakan bahan baku utama adalah mesh. Yang pertama adalah asim sitrit, yang kedua antibakterial sekaligus ada pengawet, yang ketiga ada aminon, kemudian yang keempat bibit parfum yang telah ditambahkan pewarna dan pengawet parfum. Kemudian ada NaCl, dan yang terakhir yang merupakan bahan utama pembuatan deterjen adalah mesh. Sehingga kalau disejajarkan tersusun menjadi 6 jenis bahan utama untuk deterjen cair yang dapat menghasilkan deterjen cair sebanyak 12 liter yang wangi, bersih, minim busa, sehingga lebih hemat air. Peralatan yang diperlukan untuk membuat deterjen cair ini cukup kita sediakan 2 ember plastik, yang satu yang besar kapasitas 16-20 liter untuk menampung hasil, kedua ember adalah kecil untuk mengaduk mesh, dan ketiga pengaduk dari kayu untuk mengaduk mesh maupun NaCl. Nah, pertama kita melarutkan mesh dengan air panas. Masukkan seluruh mesh dalam plastik ke wadah yang telah disediakan. Kemudian masukkan 2 liter air panas yang baru mendidih. Panas, masukkan 2 liter ke dalam wadah yang berisi mesh dari paket Pink. Kemudian aduk hingga bentuk mesh yang flake itu sudah larut dengan air. Diaduk pelan-pelan agar tidak menimbulkan buih. Diaduk pelan. Proses ini lazimnya membutuhkan waktu 10 menit. Nah, nanti setelah melarut, karena ini masih panas, kita diamkan dulu kira-kira sekitar 30 menit. Tahap kedua, kita akan mencairkan NaCl. Pertama, tuangkan NaCl ke wadah yang telah disediakan. Seluruhnya dituangkan ke dalam wadah sampai habis. Kemudian kita tambahkan 2 liter air. Tidak perlu air panas, yang penting air dingin boleh. Nah, sebaiknya menggunakan air sulingan atau air isi ulang sehingga kadar logamnya tidak banyak. Kemudian aduk pelan-pelan hingga NaCl semua mencair. Pelan-pelan, tidak perlu buru-buru. Sekaligus dicek, dipastikan apakah masih ada NaCl yang tersisa atau tidak. Ini merupakan hasil pencairan dari mesh. Yang sebelah kanan yang warna kekuningan itu sudah tercampur sempurna. Yang sebelah kiri merupakan hasil pelarutan NaCl. Nah, untuk selanjutnya mesh yang cair ini kita tuangkan ke dalam wadah yang berisi NaCl seluruhnya. Dicampur di wadah yang lebih besar untuk penampungan hasil akhir deterjen. Kemudian diaduk perlahan-lahan agar tidak menimbulkan busa ya. Diaduk perlahan-lahan sampai kedua jenis bahan utama ini melarut sempurna atau tercampur sempurna. Bentuknya nanti akan mengental, akan berwarna putih, kemudian membentuk seperti gel. Inilah hasil pencampuran mesh dan NaCl yang sudah diaduk, sudah mungkin ya, ada sempurna membentuk gel warna putih susu.
Tahap berikutnya kita tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam adonan yang berisi mes dan NaCl tadi, kemudian diaduk juga pelan-pelan hingga tercampur sempurna nantinya. Nah, pencampuran ini akan menghasilkan suatu larutan yang kental, akan membentuk seperti gel, seperti agar-agar nanti ya. Campur air ya, tidak perlu seluruhnya, separuh dulu. Kita aduk pelan-pelan agar tidak menimbulkan busa. Adonan yang telah ditambahkan air membentuk gel ya, sudah sangat kental. Nah, nanti pada adonan ini kita tambahkan bahan-bahan lain sebelum nanti ditambah air untuk menuju kekentalan yang kita inginkan. Adonan yang telah mengental ini kita tambahkan bahan-bahan lain, pertama antibakterial dan pengawet untuk sabun agar sabun lebih tahan lama. Kemudian tambahkan asam sitrit untuk noda-noda yang membandel, terutama di bahan-bahan kain ya, nanti agar dia terlarut kotorannya. Yang ketiga adalah aminon. Ini salah satu pembusa ya, kita kasih sedikit agar ada busanya, tidak terlalu banyak. Karena deterjen yang kita sedang buat ini merupakan deterjen yang minim busa, sehingga hemat air. Nanti tentunya akan menghemat listrik. Diaduk terus sampai merata sempurna, diaduk pelan-pelan. Hasil pencampuran larutan NaCl dan mes yang ditambah aminon, pengawet, serta bahan-bahan lainnya akan menjadi seperti ini. Seperti gel yang warnanya bening, sangat kental. Nah, untuk selanjutnya nanti siap ditambahkan air. Tahap berikutnya tuangkan air ke dalam adonan yang berisi mes, NaCl, aminon, dan bahan-bahan lain secara sedikit-sedikit, kemudian diaduk hingga tercampur sempurna. Nah, pemasukan air ini tentunya nanti disesuaikan dengan tingkat kekentalan. Campur dulu, diaduk pelan-pelan sambil dicek tingkat kekentalannya ya. Kalau sudah tercampur sempurna, proses berikutnya adalah memasukkan bibit parfum yang sudah diberi pewarna dan pengawet aroma bibit. Ya, masukkan sedikit-sedikit, kemudian aduk, langsung masukkan sampai habis ya, 1 takaran. Seluruh cairan yang ada di dalam botol kita masukkan seluruhnya agar menghasilkan warna dan aroma yang sesuai dengan tingkat kewangian. Ini dicampur pelan-pelan, diaduk hingga merata ya. Diaduk pelan-pelan sehingga nanti antara pewarna dan adonan tercampur sempurna. Ini masih memungkinkan nanti dicampur air sesuai dengan tingkat kekentalan yang dikehendaki. Ini hasil pencampuran tadi setelah diberi pewarna adonan, masih cukup kental ya. Masih memungkinkan untuk ditambahkan air. Nanti sesuaikan saja dengan tingkat kekentalan yang diinginkan. Ini merupakan hasil pembuatan deterjen yang telah diendapkan selama semalam. Hasilnya bening, wangi masih terasa, buih-buih yang di atasnya sudah habis ya, sehingga siap untuk dikemas untuk penjualan eceran. Mudah-mudahan usaha Bapak Ibu bisa sukses, lancar, dan berkah. Terima kasih.